Jadi berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan bunga atau sistem bagi hasil berdasarkan pada kesepakatan awal. Ingat, kesepakatan awal antara kedua pihak mengenai proporsi pembagian keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai tersebut. Lalu dari beberapa prinsip yang dilakukan dalam Islam, yaitu tadi mudharabah, tidak kita jelaskan ini, musyarakah, ya itu tadi, ya, TTA itu tadi, berapa saham satu orang, kan? Sistem bagi hasil ini memungkinkan keuntungan yang adil, ya, sesuai dengan risiko yang diambil oleh masing-masing pihak. Ya, Iya. ya, kalau kita pinjam umpamanya satu pinjaman dari bank konvensional, untung atau rugi usaha itu kita tanggung sendiri nggak, Ustaz? Iya. Ya. Tanggung nggak? Tanggung. Sendiri. Ya, yang penting cicilan ke bank jalan, rugi guling tikar atau apa. Iya. Jadi kalau sistem syariah murabahah itu rugi ditanggung bersama, untung diambil bersama. Iya. Jadi tidak ada yang dirugikan satu pihak. Ya, disinilah namanya sifat gotong royong tadi itu. Berat sama dipikul, ringan sama dijunjung. Ya. Kalau rugi ya sama-sama rugi. Kalau ada nggak kalau kita umpamanya kita meminjam kur dalam bank, ya dia nggak mau tahu usaha kita itu kemakan modal atau tidak, dia nggak mau tahu, yang penting cicilan per bulan harus segini. Kalau enggak, saya akan menyita ataupun melelang jaminan yang Anda kasih ke bank, ya kan? Jadi inilah perbedaannya antara bagi hasil dengan peminjaman secara tunai dari bank. Ya, baik itu bagi konvensional, tapi dalam syariah Islam apabila dia bertransaksi itu produknya adalah murabahah bagi hasil. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustaz. Mungkin Ikut dari sisi. Ya. ada tambahan Ustaz? Ya, barangkali sebagai tambahan ya, kalau bank syariah ya, seperti tadi sudah dijelaskan Ustaz Arkan, sahabat KIS ya, yang bertanya bahwa kalau bagi hasil itu kan hutang pokoknya tetap ya, hutangnya misalnya dipinjamkan, diberikan oleh bank syariah itu 100 juta, kemudian itu digunakan sebagai modal untuk berusaha ya, atau berjualan misalnya. Nah, pada saat ada keuntungan itu dibagi, itu yang dibagi ya. Yang dibagi hasil itu kan keuntungannya ya. Makanya di bank syariah itu ada studi kelayakan, apa bentuk usahanya ya. Iya, itu harus jelas. Iya, harus jelas. Iya. Kemudian selalu dimonitor oleh bank ya, bank syariah itu. Jadi di dalam akadnya itu jelas dia tidak ada menetapkan bunga di situ ya. Itu bedanya dengan bank konvensional ya. Kalau bank konvensional jelas ya, bunga misalnya sekian persen, setiap bulan harus dibayar bunganya. Itu ya barangkali ya. Baik, ada lagi dari Ustaz Masrur? Sudah cukup ya. Kita lanjut. Kita lanjut yang satu ke pertanyaan selanjutnya, yang mana ada Pak Mancan di Giring-Giring. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana hukumnya jika yang dipinjam itu emas? Kita tahu harga emas kian hari kian naik. Apakah itu termasuk riba Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, mungkin mendahulu ya. Pak Mancan di Giring-Giring ya.
Iya Ustaz. Tadi sore ya, sahabat KIS, saya membuka channel YouTube Buya Yahya ya. Bisa nanti dilihat di YouTube. Buya Yahya menjelaskan bahwa emas ya itu tidak boleh dihutang ya, tak boleh dihutang. Itu harus tunai kalau emas. Bahkan beliau memberikan sebuah contoh yang sederhana. Sepasang suami istri berjalan-jalan ke pasar ya. Kemudian istrinya kebetulan lewat dari depan toko emas ya. Kemudian si istri melihat ada di situ kalung yang menarik hatinya ya. Kemudian kebetulan si penjual toko emas atau si penjual emas ini kenalan mereka ya, yang sudah lama berkenalan, begitulah kira-kira ya. Kemudian si istri merayu suaminya, "Bang, belikanlah emasnya." Pendek cerita, terjadilah transaksi ya. Kemudian si penjual emas ini karena percaya, dia berikan emas ini untuk dibawa, dan si suami istri ini mengatakan bisa uangnya besok gitu kan ya. Si penjual emas ini mengiyakan ya, menyetujui bahwa duitnya besok dan barangnya dibawa begitu. Hal yang seperti itu ya, menurut penjelasan Buya Yahya, riba, itu termasuk riba, dan itu melanggar syariat Islam. Tak boleh kalau emas itu dihutang, apalagi dikredit, karena banyak istilahnya para broker ya, menghutangkan emas ya. Itu tak boleh. Itu dia tadi penjelasannya kan. Sahabat KIS bisa melihat di YouTube ya, bisa mengaksesnya di YouTube. Kita lihat saja Buya Yahya menjelaskan tentang riba di situ ya. Itu tadi sore ya. Itu barangkali dari saya, mungkin ada tambahan dari Buya Arkan dan Ustaz Martua. Ya, menambahi apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Salawawi terkait pertanyaan dari Pak Mencandi Segiring-giring, bagaimana hukumnya jika yang dipinjam itu emas. Kita tahu harga emas kian hari kian naik, apakah itu termasuk riba? Ustaz, mohon pencerahannya ya. Jadi memang kalau sebenarnya hukum pinjam-pinjam ini di dalam Islam sebenarnya boleh ya, tetapi selama dia tidak mengandung yang namanya riba ya. Jadi kalau ada orang misalnya meminjam emas, sementara harga emas itu ya tiap hari makin hari makin naik, ya memang itulah faktanya. Jadi memang kalau misalnya kita meminjam emas kepada seseorang, maka kembalinya juga adalah harusnya emas. Nah, jadi berapa banyak emas yang dipinjam, misalnya 5 gram misalnya, maka harus kembali dalam bentuk 5 gram, berapapun nanti harga emas itu dia beli di kemudian hari untuk mengganti yang 5 gram itu. Jadi emas harus diganti dengan emas begitu ya. Nah, jadi supaya di dalamnya tidak ada yang namanya riba. Jadi kalau emas diganti emas, maka itu tidak termasuk riba ya. Begitu yang bisa kita tambahi kepada Pak Mancan. Mungkin ada penambahan lain, Ustaz? Ya. Ada tambahan lagi, Ustaz? Waktunya. Oh ya, baik. Ya, Kita lanjut ya, Ustaz, ke pertanyaan selanjutnya, yang mana ada hamba Allah, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Arkan, Ustaz Robi, dan Ustaz Martua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, yang mana dulu di zaman Rasulullah, Nabi kita Muhammad, kan belum ada perbankan Ustaz. Apakah di zaman itu sudah ada riba? Dan ada juga Ustaz, pernah saya dengar Ustaz mengatakan kalau kita meminjam di bank itu tidak termasuk riba apabila ada akad yang mengatakan tujuan uang itu dipinjam untuk membeli sesuatu. Jadi jelas tujuannya. Yang mana Ustaz, untuk kemana uang itu kita gunakan, misalnya mau membeli kebun kelapa sawit, jadi jelas tujuannya.
karena kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya pihak perbankan, karena ekonomi tanpa perbankan pasti akan lemah. Mohon maaf kalau salah, Ustaz. Demikian mohon penjelasannya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, Ya, mendahulu ya, silakan. menanggapi sahabat Kis yang bertanya ya, hamba Allah tadi ya. Iya, Ustaz. iya. Di masa Rasulullah memang tidak ada bank ya. Nah, tidak ada bank, tetapi di dalam Al-Quran ini, di dalam Quran Al-Hidayah ya, ada asbabun nuzul. Ayat yang tadi sudah kita bacakan yang terkait dalil Quran tentang pengharaman riba ya. Iya. Di dalam ayat 278 279 begini ya penjelasannya. Ibnu Abbas ya, dari Ibnu Abbas berkata, suatu ketika Bani Mughirah mengadu kepada gubernur Mekah ya, Atab bin Usaid, bahwa mereka mengutangkan harta kepada Bani Amr bin Auf ya, dari penduduk Sakif. Kemudian Bani Amr bin Auf meminta penyelesaian tagihan riba mereka. Atas konflik ini, Atab mengirimkan surat laporan kepada Rasulullah SAW. Sebagai jawaban turunlah kedua ayat ini ya. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Mandah ya. 278 279 yang berbunyi dan artinya kira-kira ayat 278, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Jadi memang belum ada di sana bank, tetapi yang namanya transaksi hutang piutang itu sudah terjadi ketika itu ya. Iya. Secara langsung ya. Nah, demikian barangkali. Ya, terima kasih Ustaz Romi, Ustaz Marahua, Iya. Bang Gia, sahabat Kis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman dahulu memang kalau kita telaah ya sejarah bahwa perbankan dulu tidak ada, namun orang-orang ahli ekonomi itu memegang peran dalam namanya titipan ya. Ya. Iya. Wadi'ah ini adalah titipan. Itu ke Abu Bakar As-Siddiq itu banyak itu para pedagang menitipkan uangnya ke Abu Bakar. Masuk pada Nabi ya. Kepada Nabi juga dan juga ke sahabat mulia yang lau qalabal hajar la wajara zahaban, itu yang ahli dagang Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Iya. Sekiranya dia membalikkan batu dan dia dapatkan emas di baliknya karena pandainya dia berdagang. Semua Utsman bin Affan, besar Quraisy dan sahabat ini, mereka tidak melakukan tambahan dari pinjaman dan juga titipan wadi'ah. Tidak ada mereka mengambil potongan dari situ. Jadi itu mereka sudah mempraktikkan hal itu sebenarnya, Islam itu. Jadi lalu bagaimana kita terhindar, Ustaz? Seiring dengan zaman dan bahkan undang-undang fikih mengatakan taghayyurul zaman bitaghayyuril ahkam. Berubahnya situasi, zaman dan kondisi ya berubah hukum. Ya, itu sebenarnya tidak, hukum itu tetap hukum ya. Keadaan itu tetap gak berubah. Manusianya itu yang berubah sebenarnya. Tapi hukum itu tetap konsisten dalam penerapan hukum itu terhadap apakah lagi masalah riba ini. Jadi bagaimana kalau sekiranya saya pinjam uang ini untuk peruntukan yang jelas, saya beli rumah, beli kendaraan, dan lain-lain. Meminjam uang sebenarnya ya dari bank konvensional yang paling kita garis bawah di sini itu adalah membeli lahan,
atau rumah atau lain-lain, ini cukup penting dalam perspektif Islam kita bahas, dan inilah tema kita pada malam hari ini, terutama terkait dengan kehadiran bunganya itu yang kita perlu kita telaah di sini. Karena apa? Dengan ada tambahan di situ bukan berarti tujuannya yang kita lihat, ya. Iya. Bukan tujuan diperuntukkan apa uang ini, Iya. tapi bagaimana cara memperoleh uang ini. Iya, Dan benar. bagaimana akadnya di dalamnya. Iya. Itu yang kita bahas, bukan ujungnya. Kita bahas hulunya di sini, bukan Iya. ujungnya. Jadi hukum meminjam uang dari bank konvensional itu sudah dikategorikan kalau ada akad itu penambahan di situ, ya itu riba, Iya. haram hukumnya. Iya. Jadi bagaimana Ustaz, sekiranya kita sudah kita sudah terlanjur, ya ini kan ada nih, udah terlanjur Ustaz, gimana dong? Udah kadung selesai, Mm-mm. Nah, Udah di tengah jalan nih. jalan ya gimana? Ya ada pendapat ulama di sini. Yang pertama, apabila pembelian rumah ini ya didasari dengan riba, jual rumah itu kembali. Iya. Lalu nisbahnya itu disedekahkan kepada orang lain, kepada kemana? Keimpakan kemaslahatan umum. Lalu kemana aja uang riba ini bisa dimanfaatkan? Nah ini kan pertanyaan juga ini. Iya. Apakah boleh dibangunkan ke masjid? Oh, banyak bunga bank saya nih, karena saya bagian deposit saya banyak di bank, saya kasihlah dulu impak saya ke masjid. Nah ini ulama sepakat bahwa menggunakan uang riba atau bunga itu tidak boleh ke masjid, kecuali kemana? Ke jalan umum boleh digunakan, ke zamban, ke WC umum boleh digunakan. Nah itu enggak selain dari itu ulama mengatakan tidak boleh digunakan uang itu, karena uang itu adalah hasil daripada yang tidak halal. Dan ini alternatif syariah untuk membeli rumah atau lahan itu apa? Ada tadi ada produk-produk syariah tadi itu. Jangan pergilah ke bank syariah. Jangan kita menganggap bahwa kita tidak transaksi dengan bank melemahkan Islam. Itu moneter global, moneter terakhir 10 tahun terakhir ini yang membangkitkan ekonomi di dunia. Bahkan Bank Dunia itu menyampaikan statement gitu. Bank Dunia itu apa katanya? Karena bank syariah inilah yang membangkitkan kembali ekonomi itu. Iya. Itu apa produknya? Murabahah, musyarakah, apalagi ijarah, muntahiyah, bitamalluk. Ini boleh kita sewa. Ada enggak? Nah, kalau kita mungkin di daerah kita ini belum lazim ini. Sewa beli namanya. Kita sewa rumah itu pamannya 1 juta per bulan. Iya. Nah, kita cicil 500 per bulan. Ya enggak? Iya. Paham? Jadi sewa dengan pencicilan beli rumah ini itu 1.500.000. Iya. 10 tahun kemudian hak milik kita rumah itu. Iya. Itu ijarah bitamalluk, sewa beli. Ya, di sini belum kayaknya. Belum ada lazim di kita. Iya. Ini produk syariah loh. Iya. Dan ini halal dalam Islam. Jadi jangan kita dikit-dikit kalau kita nggak bisa kita Kalau- berhubungan dengan bank. Ada produk syariahnya kok. Iya. Dan jelas hukumnya dan jelas dalam ayat-ayat dan tertentu hadis Rasulullah. Terima Iya. kasih. Baik, terima kasih Ustaz kepada Mertua. Ustaz. Ada tambahan, Iya. Ustaz? Benar tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz kita Ustaz Arkad, bahwasanya pinjaman itu bukan dilihat untuk kemana peruntukannya, tetapi dilihat dari awalnya. Ya, kalau dari awal akadnya sudah jelas pinjam meminjam itu ada tambahan di dalamnya, maka itu sudah jelas yang namanya riba, dan riba itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dosa besar. Jadi setiap pinjaman yang mensyaratkan adanya tambahan itu sudah pasti jelas yang namanya riba. Kemudian ada
pernyataan kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya dari pihak perbankan, karena ekonomi tanpa perbankan pasti akan lemah. Mohon maaf kalau saya salah demikian begitu ya. Jadi memang apa namanya, di dalam Islam memang ada juga nanti ketika sistem Islam itu bisa diterapkan sepenuhnya, ya, nanti bisa saja negara itu membuat yang namanya lembaga pinjam meminjam untuk para warga tanpa dikenakan riba nantinya. Jadi kalau ada pertanyaan, tapi bagaimana ini Ustaz? Ada pinjam meminjam terus saya dapat apa kalau nggak ada riba, nggak ada tambahan gitu ya? Maka orang yang meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan tanpa ada tambahan, maka nanti dia di akhirat akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita di kehidupan dunia ini bertujuan untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya? Oleh karena itu apa namanya, sistem hari ini tanpa perbankan ini, karena sistem ekonomi kita hari ini belum sistem ekonomi Islam, tetapi masih kepada sistem ekonomi kapitalisme yang bersandar kepada apa namanya, riba tadi, begitu ya yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Lanjut. Yang mana ada Bang Cepis di Panyanggar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jasad yang tidak dikubur, misalnya Ustaz yang dibakar, yang tenggelam, tidak ditemukan jasadnya. Pertanyaannya Ustaz, apakah orang ini mendapatkan siksa kubur sementara jasadnya tidak dikubur? Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz Arkan. Ya, langsung Ustaz. Terima kasih Ustaz Robi, Ustaz Maratua, Iya. ya sahabat Kis, Iya. yang berahmati Allah dimanapun Anda berada, terkait masalah kematiannya. Iya. Tidak ajaluhum Yastaqdimun. yastakhiruna sa'at. Yastaqdimun, ya. Apabila ada ajal seseorang itu datang, tidak bisa diundur walau Iya. satu detik, dan tidak bisa dimajukan. Iya. Lalu semoga kita semua dalam husnul khotimah. Amin. Dalam pandangan Islam, pertama, beberapa hal kematian itu ada namanya mati biasa, Iya. ada namanya mati syahid, Ya. dan ada juga syahidnya ini ada syahid dunia, ada juga syahid dunia akhirat. Iya. Mati biasa mungkin ya salah satu ya kena penyakit biasa, Ya. ya taun, Wabah ya. wabah. Itu corona itu dikatakan itu syahid Iya. karena wabah, wabah global. Dan salah satunya orang yang tertimpa benda keras itu juga mati syahid. Itu umpamanya datang batu yang besar dari gunung, nah, itu kena ke kepala, mati di tempat, atau ditabrak mobil. Nah, ini juga ulama mengatakan itu mati syahid. Ada lagi yang mati tenggelam. Itu. Iya. Jadi bagaimana? Lalu ada pertanyaan lo. Iya, iya. Bagaimana Fir'aun Ustaz? Iya. Apakah mati syahid ya? Fir'aun itu meninggal. Mati tenggelam ya. Meninggal mati tenggelam. Iya. Ya, apakah mati syahid ya? Dan dia itu di dalam sejarah loh. Ini Iya. sejarah dia tuh amantu bi Rabbi Musa wa Wah, Harun. Dan saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Iya. Jadi ada ideologi, Iya. keyakinan akidah dari Islam. Apa kata Rasulullah SAW? Sallallahu alaihi. Yaqbalu taubata abdin Malam yugorgit. Digorgir. Sesungguhnya Allah akan Menerima taubat seorang hamba Allah sebelum dia gorgoroh. Iya. Nah, karena gorgoroh maka juga diterima lagi keimanannya. Iya. Nah, terdesak. Nah, ini klausul ya. Iya, iya. Jadi yang perlu kita bangun di sini adalah satu, dalam pandangan Islam siksa di alam barzakh itu adalah antara kehidupan dunia dengan akhirat. Iya. Lalu yang pertama, alam barzakh adalah tempat di mana ruh menunggu hari kebangkitan. Di sini ruh yang akan mendapatkan pengalaman yang berbeda berdasarkan amal kebaikan hamba tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua,
sebab kematiannya. Tadi itu kan. Iya. Cara atau sebab kematian seseorang, apakah tenggelam, terbakar, atau sebab lainnya, tidak menentukan nasib ruh di alam barzakh itu. Iya. Berarti syahid dunia itu dikuburkan, dimakamkan, dimandikan dan disolatkan kalau jasadnya ada. Yes. Nah, kalau terbakar ya hilanglah sudah. Kalau tenggelam tidak ditemukan jasadnya. Bagaimana nasibnya? Itu ruhnya itu akan ditarik. Matinya atau berhentinya organ tubuh itu kan karena dicabut ruh dari badan. Iya. Ya, maka dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaah, ruh itu ada awal tapi tidak ada akhir. Iya. Paham kan di sini ya? Ada awal tapi tidak ada akhir. Ruh itu kekal sampai nanti kita dibangkitkan dari alam kubur dan nanti dimasukkan Allah ke surganya. Yeah. Ruh itu tetap ya ruhnya kita ini ya akan dipertemukan di situ. Makanya ada namanya tulang ekor, itulah chip. Yeah. Dalam tubuh manusia itu yang di situ nanti dibangkitkan alam dari alam kuburnya. Iya. Lalu apalagi sebab kematiannya itu tidak menjamin bahwa seseorang itu terhindar dari alam kubur, siksa kubur atau tidak. Ada riwayat yang menyatakan bahwa orang yang mati syahid termasuk yang meninggal karena tenggelam di laut atau terbakar dalam keadaan beriman akan diberikan status khusus di akhirat. Tetapi ini juga tergantung pada niat dan amalnya. Ini penting. Maka segala sesuatu itu kita sandarkan amal kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata singkat ikhlas. Iya, Dan betul. hadis itulah yang kesimpulan dari apa yang kita sampaikan tadi secara keseluruhan. Apakah seorang yang meninggal karena tenggelam atau terbakar akan disiksa di alam barzakh? Sangat tergantung kepada amal perbuatan. Oleh karena itu penting bagi setiap individu untuk berusaha beramal baik dan meningkatkan iman mereka untuk mendapatkan kebaikan di alam barzakh dan kelak nanti. Maka apabila kita beramal, berniat yang baiklah, dan karena kita tidak tahu kiamat yang kecil itu kapan datang, Baktatan ya. Kita nanti di alam barzakh di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Baik, kita Lanjut. pertanyaan selanjutnya. Saat yang mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Azhar Rambe di Kariambun Ustaz. Yang mana pertanyaannya, adakah pasal atau undang-undang kita yang bisa menjerat pelaku riba Ustaz? Dan juga Ustaz, ada tambahan lagi, jika si peminjam sudah mengizinkan penambahan bayaran, apakah masih haram Ustaz? Iya. Apakah letak haramnya ada di transaksi atau di izin dari si peminjam? Terima kasih Ustaz. Baik. Izin Ustaz? Iya, langsung dijawab. Ustaz Martua ya. Iya. Ini dari Azhar Rambe ya, di Kariambun. Iya. Pelaku riba ya, baik yang meminjam ataupun disebut debitur ya, ataupun kreditur yang meminjamkan. Ini apakah dia misalnya lembaga perbankan, perbankan syariat, perbankan konvensional tentunya, dan seluruh nasabahnya ya. Apakah ada undang-undang yang bisa menjerat? Nah, ya. Misalnya maksudnya ini mungkin pasal KUHP-nya ya. Ada pidananya apa tidak ya? Jelas ini tidak ada ya, kalau di dalam pasal KUHP tidak ada, karena menyangkut masalah bunga itu diatur dalam undang-undang perbankan ya. Itu sepanjang ada kesepakatan ya, undang-undang perbankan ya tidak melarang. Pasal KUHP-nya pun tidak ada. Namun begini ya Ustaz ya, izin, kalau di dalam transaksi ya, katakanlah misalnya maaf ini ya, ada apa namanya, rentenir ya, ataupun yang biasa meminjamkan uang, kemudian pada saat dibalikkan itu harus ada penambahan, itulah riba tadi ya. Nah, di sini sebenarnya
kalau kita sebagai praktisi hukum ya, kami beberapa kali menangani persoalan dugaan penipuan di sini, Ustaz. Kalau ada tindak pidana penipuannya di sini, barulah ada pasalnya, pasal 378 ya. Biasanya kan seperti ini ya. Ada seorang rentenir ya. Rentenir ini bisa saja agamanya apa ya? Mau agama Kristen, Islam, Hindu. Itu yang namanya praktek riba ini ya tetap terjadi ya. Tidak ada menyangkut misalnya agama Islam pun ada banyak. Dia Islam tetapi cara dia bermuamalah itu ataupun mencari nafkah itu dengan meminjamkan uang. Dia pinjamkan uang 1 juta kepada orang temannya, pada saat mengembalikannya ternyata berlebih. 1.200.000 misalnya, yang 200.000 itulah yang menjadi keuntungan buat dia ataupun ribanya itu kan. Nah, kalau ada terjadi di situ penipuan, barulah nanti bisa kita laporkan ya. Ya bentuk penipuannya itu ya bisa saja ya mungkin kan kalau pasal penipuan ini kan unsurnya Ustaz ya. Sahabat KIS Mbak Gea ya. Menggunakan serangkaian kata-kata bohong untuk mendapatkan keuntungan ya. Menghapuskan hutang ataupun meniadakan piutang. Nah, itu. Asalkan ada di situ kata-kata bohong kan? Itu sudah terkena pidana pasal KUHP ya, ancamannya 4 tahun. Nah, itu yang mungkin yang ada ya. Kemudian biasanya transaksi antara rentenir dengan debiturnya ya, itu dibuatkan kwitansi, dan di kwitansi itu si kreditur ini atau si rentenir ini membuat di kwitansi itu redaksinya bahwa si debitur ini ataupun yang berhutang ini seolah-olah dititipkan uang. Nah, itu dia Ustaz. Dititipkan uang misalnya 10 juta dan ditandatangani oleh si debitur, si orang yang berhutang ini. Nah, misalnya saya terima dari si Polan, begitu kan kalau di kwitansi kan, uang titipan 10 juta. Maksudnya bagaimana ini kira-kira? Kalau lah nggak bisa dia pulangkan uang ini tepat pada waktu yang sudah ditentukan, maka dia akan dilaporkan ke polisi. Padahal tadi motifnya kan hutang piutang. Nah, ini beberapa kali pernah saya tangani ini kejadian seperti ini. Nah, jadi ini sebenarnya tidak ada di sini penitipan uang, yang ada berhutang. Tetapi karena si rentenir ini khawatir nanti kalaulah si debitur ini atau orang yang berhutang ini tidak akan menyanggupi atau tidak akan menepati janji untuk mengembalikan hutang ini, maka dia nanti akan melaporkan ke polisi supaya dijerat dengan pasal 372 penggelapan. Nah, begitu Ustaz. Yang biasa terjadi di tengah masyarakat seperti itu, karena kita sendiri yang pernah menangani ya. Pada saat nanti dilaporkan ke polisi, yang melaporkannya rentenir ini. Dilaporkanlah si yang berhutang ini tadi, masyarakat yang berhutang ini kepada polisi. Kemudian polisi juga akan menjerat dengan pasal 372. Padahal tidak seperti itu sebenarnya. Ini dia ya. Kepada penanya luar biasa ini. Kemudian apa tadi menyangkut kalau sekiranya yang berhutang sudah menyetujui ditetapkan ya, dibuat persyaratan kalau dipulangkan akan ada tambahan, apakah masih haram? Ya tetap haram. Tadi ada tambahan. Iya, tadi Bu Yahya saya dengar mengatakan kecil atau besar tetap haram, asalkan ada penambahan. Setuju atau tidak setuju, merugi atau tidak merugi, merasa merugi atau tidak merugi, itu tidak ada masalah ya. Itu tetap haram. Kalau lah misalnya meminjamkan uang kita 100.000, kemudian pada saat
dibalikkan berlebih menjadi 125.000, Ya. itu tetap haram dan itu tetap riba ya. Ya. Kecuali kalau misalnya kalaulah sudah dibalikkan kecuali seperti tadi itu ada bagi hasil di situ. Iya. Misalnya yang 100.000 itu dijadikan menjadi modal usaha dan kemudian ada keuntungan dan keuntungannya itu diberikan dengan sukarela oleh si peminjam tadi. Kalau itu samalah dengan praktek bank syariah ya. Di situ ada murabahah ataupun bagi hasil seperti tadi sudah disampaikan Ustaz Arkan. Demikian. Iya. Baik, terima kasih kepada Ustaz. Dan ada pertanyaan terakhir Ustaz, Iya. sekaligus dengan kesimpulan pada malam hari ini. Iya. Yang mana ada Bang Mister Kembang di Purun Jaya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kumbang. Pertanyaannya Ya. Ustaz, iya Ustaz, apakah semua jenis asuransi termasuk riba Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih Ustaz. Semua asuransi. Iya Ustaz. Iya. Salam. Bang Kumbang tadi. Iya. Iya Ustaz, Mister Kembang. Oh, Bang Kumbang. Jadi transaksi asuransi ya, takmin. Jadi asuransi ini kan ada, kalau kendaraan ada namanya berat sebelah ataupun semuanya, maksudnya all risk. Berat sebelah itu apabila kita menabrak orang Iya. ya, ataupun ditabrak. Ini ada konsekuensinya juga, dan ini berat dan ringannya konsekuensi tersebut. Namun asuransi secara umum adalah sering dianggap haram karena beberapa alasan. Satu, unsur riba ada di situ. Asuransi konvensional umumnya melibatkan pembayaran premi dan klaim, ya kan? Nanti ada premi di situ, diunsur di situ premi dan klaimnya. Ada sebab akibat. Makanya saya tadi kalau kendaraan yang banyak yang sekarang ini kan banyak itu yang diasuransikan orang itu kendaraan karena banyaknya pergerakan dan lain-lain. Lalu dan klaim yang tidak seimbang. Nah itu gorornya di situ. Ini goror transaksinya. Lalu apalagi nasabah tidak mengetahui pasti berapa jumlah yang akan mereka terima. Itu dari klaim ini, preminya ini. Dari berapa persen. Nah, itu tidak ada. Jadi karena asuransi banyak memberatkan. Ini unsur gorornya, itu ribanya. Dan unsur goror yang kedua adalah kontrak asuransi konvensional juga memiliki unsur ketidakpastian. Kenapa? Karena nasabah tidak dapat memprediksi apakah mereka akan menerima klaim atau tidak. Banyak kita bayar berbulan-bulan asuransi, bahkan ada dibilangnya di awalnya itu asuransi pendidikan anak juga ada. Tapi tahu-tahu kita klaim asuransi pendidikan anak ini, yang enggak, ini hanya asuransi kesehatan. Nah, gitu. Nah, kita klaim juga asuransi kesehatan. Ini harus minimal sekian persen, sekian jumlahnya baru kita klaim. Jadi ada di situ goror. Ada juga ada aja alasan pihak asuransi itu ke nasabahnya itu alasan-alasan tidak jelas. Jadi ada dua unsur. Yang ketiga adalah unsur maisir. Apa unsur maisirnya? Beberapa produk asuransi dianggap seperti perjudian. Karena apa? Karena nasabah membayar premi dengan harapan mendapatkan manfaat di masa depan tanpa kepastiannya. Ini juga tidak boleh. Lalu asuransi syariah itu ada namanya takaful. Ini semua ada kok. Dalam Islam itu kan ada takmin. Ya, prinsip kerjasama, takaful. Ya, beroperasi juga ini dalam ada hak dan kewajiban jelas di awal, akadnya jelas. Ya, akadnya jelas. Kalau umpamanya hanya sebelah atau asuransi kendaraan itu,
kalau kita menaprak saja, ya. Ini nanti kami klaim sekian, ya. Kalau goresannya sekian, jelas akadnya, tidak ada goror di situ, tidak ada dan tidak ada maisir, tidak jelasan. Nah, ini sini adalah ada namanya asuransi syariah di sini, akadnya jelas dan itu dikatakan produknya itu takaful. Takaful itu sama apa? Akan dijelaskan semua di awal apa aja yang akan didapatkan secara real, gitu ya, secara real. Lalu apa? Kalau apa? Secara umum asuransi itu adalah ada goror, ada maisir dan ada riba di situ. Kalau profesional. Iya. Terakhir, sahabat kis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang perlu saya sampaikan di pertemuan ini sebelum menutup Tuan Guru kita menentukan semua kesimpulan yang ada. Ya, closing statement. Ingin saya sampaikan satu hal. Hal-hal yang diharamkan, yang dihalalkan pada akhir zaman akan sangat bergantung kepada kondisi yang ada dan yang pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip syariah. Ini yang pertama. Sebagai umat Islam penting untuk tetap berpegang pada ajaran Al-Quran dan Sunnah, serta berkonsultasi dengan ulama untuk mendapatkan pemahaman yang tepat. Selalu ada dorongan untuk apa? Untuk kembali kepada prinsip-prinsip Islam yang benar, terutama di masa-masa penuh tantangan dan kebingungan di abad 21 ini. Karena yang pertama nanti di akhir zaman yang dihalalkan umat ini adalah apa? Musik. Kedua apa? Harir. Atau apa namanya itu? Harir itu sutra. Ya. Yang ketiga adalah riba. Iya, betul. Akhir zaman ini nanti akan dihalalkan. Dan ilmu yang pertama diangkat dari hati umat Islam ini adalah ilmu miras. Iya. Dan sekarang sudah jarang itu dipraktekkan setiap ada yang meninggal di antara kita untuk memakai hukum miras itu. Dan semoga kita terhindar dari riba dan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi menambahkan ya mengenai asuransi tadi ya sudah disampaikan Ustaz kan. Di samping ada tadi goror, ada riba ya Ustaz. Maisir. Ada untung-untungan, ada juga berarti maisir judi juga ya. Ada juga penipuan. Jadi perusahaan asuransi sering digugat loh. Ada juga penipuan di situ. Ya. Ada penipuan, kemudian ada wan prestasi, ya. Pada saat sudah tercapai misalnya apa namanya suatu keadaan yang sudah mewajibkan si perusahaan asuransi membayar premi ya, membayar kewajiban kepada si tertanggung, ternyata tidak dibayar. Maka di situ ada wan prestasi atau citra janji, maka nasabah bisa menggugat ke pengadilan, kemudian bisa melaporkan juga kepada pihak yang berwajib kalau ternyata ada indikasi pelanggaran pidana Ustaz. Ada 378 penipuan, ada 372 penggelapan. Banyak di situ hal-hal yang melanggar hukumnya. Dan sebagai closing statement ya, kembali tadi saya menegaskan ya terkait yang sudah saya sampaikan tadi Ustaz. Bahwa memang yang disampaikan Bu Yahya tadi memang betul ya. Ada di sini saya dapatkan dalilnya Ustaz. Ada beberapa lembaga atau toko perhiasan emas yang menjual emas dengan sistem kredit ya. Namun apakah kredit emas menurut Islam dihalalkan? Ulama mazhab mulai dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah sudah bersepakat bahwa pembelian emas dengan secara kredit hukumnya haram. Artinya dengan tidak tunai ya. Tak boleh. Makanya tadi sudah disampaikan oleh Bu Yayah ya. Makanya ya, kalaupun mau beli emas ya ke pasar harus tunai ya. Jangan hari ini misalnya dikasih DP dulu, beberapa bulan dicicil, tak boleh. Emas kemudian satu lagi apa? Perak. Perak pun tak boleh Ustaz. Tak boleh ya.
Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan dan mudah-mudahan kita semua sahabat KIS bisa terhindar daripada yang namanya riba. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebagai tambahan ya kita Closing berdoa dan statement. berharap ya sebagai closing statement mudah-mudahan seluruh keluarga muslim dimanapun berada kita semua menjaga diri dan keluarga kita baik dari dosa-dosa kecil apalagi daripada dosa besar, dan salah satu di antara dosa besar itu adalah yang namanya riba. Riba ya. Nah, jadi kalau bisa carilah pinjaman-pinjaman yang tidak mensyaratkan adanya tambahan di dalamnya begitu Iya. ya. Nah, jadi sehingga insya Allah nanti pinjaman itu memperoleh keberkahan daripada Allah Betul, Subhanahu wa betul, Ta'ala, betul, betul, begitu ya. betul. Nah, jadi kalau tidak penting-penting amat, ada usahlah minjam ya. Iya, berlaku sederhana aja lah. Iya, jadi mungkin keinginan kita tidak terbatas, tapi kemampuan kita terbatas begitu kan. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua kaum muslimin dimanapun berada bisa menghindari, menjaga diri kita dan keluarga kita dari dosa kecil dan dosa-dosa besar tadi, Amin. terutama dari riba yang Allah haramkan dan Amin. Allah perangi pelakunya, Allah dan Rasulnya memerangi para pelaku riba. Demikian yang bisa saya tambahin. Baik, terima kasih kepada Ustadz yang sudah menyampaikan tausiah dan juga Ya. sudah menjawab pertanyaan dari sahabat KIS semuanya. Semoga dengan Ya. pengalaman ini dapat bermanfaat untuk kita semua Amin. sahabat KIS dan lebih paham lagi terkait dengan riba dalam pandangan Islam. Baiklah sahabat KIS, dan juga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nanti dengan dia tentunya dalam program selanjutnya pada terus sahabat di 106.6 KIS Sapa Inspirasi Anda. Ya. Oh, juga. Penggemar Ustadz apa? Ustadz Martuan. Banyak ya. Iya, Iya, iya. Ini sahabat Ustadz Martua dia luar biasa ya. biasa. Dahsyat itu. Masya Allah, ada Putra Dalimunte, Iya. ada apa ini? Abinya, Iya. Konita, Latifah Harahap. Ya, terima Dia kasih. kan haram kan berwarna. Terima kasih kebersamaan dari siapa ini, Nur Ainun, Iya. Latifah Harahap, Putra dari Munte, Saya larang. yang sudah membersamai program Obat Hati. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari riba, dan sahabat KIS yang sudah sempat ya mempraktekkan riba, mudah-mudahanlah kita kembali kepada jalan yang diridhai Allah. Amin, amin. Dan kalau lah misalnya masih terjebak ya dengan yang namanya riba, ya kita bayar lah ya. Setelah kita bayar barulah kita bertobat ya. Kita kembali ke jalan yang lurus ya Ustaz ya. Ini Ustaz Arkan, barangkali ada yang mau sampaikan Ustaz. Terima kasih sahabat semua, sahabat FB dimanapun Anda berada. Alhamdulillah malam ini sudah kita menyelesaikan obat hati dengan dua tuan guru kita, Ustadz Romi dan Ustadz Marantua. Iya. Semoga apa yang kami sampaikan manfaat untuk diri kami dan juga untuk masyarakat dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Simak terus setiap malam Iya. Obat Hati di Radio Kisah. Ya, Mbak Gia. Ya. Baca berita. Ya, demikian ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di episode yang akan datang. Indonesia Barat bersama Itu. saya Dia Andriani. Di situ, Ustaz. Di situ.